Anak Negeri Tour and Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan study tour, family catering, serta wisata religi, baik domestik dan mancanegara. Beralamatkan di Rancah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Anak Negeri Tour and Travel berkomitmen untuk menjadi biro wisata dengan mengutamakan pelayanan dan kepuasan peserta. Pada kesempatan kali ini, Bapak Maman Surahman, selaku Direktur CV Anak Negeri, berkesempatan menjadi salah satu peserta dalam Lomba Best Instructor Competition 2021. Berikut video micro teaching persembahan dari kami. Semua sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Iya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, terima kasih untuk kita semua. Nah, selamat bertemu lagi dengan saya dalam pelatihan berbasis kompetensi untuk jabatan Tour Leader Junior. Ya. Nah, silakan acungkan tangan yang tidak hadir. Oke. Ya, berarti kita absen dulu ya. Mohon diisi absennya, keliling ke peserta yang lain. Nanti kalau sudah selesai, mohon dikumpulkan kembali ke depan. Dapat dipahami, Bapak Ibu sekalian? Iya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini mengenai pelatihan berbasis kompetensi di bidang tour leader ya, kita perkenalkan dulu saya pribadi, karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal. Ya. Ini nama saya Maman Surahman, tempat tanggal lahir Ciamis 11 Juli 1981 dengan alamat Raja Desa Ciamis, Jawa Barat. Ya. Perusahaan, alhamdulillah, sampai Anak Negeri Tour Travel dan sebagai direkturnya di sana. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk nomor HP dapat ditulis atau di foto juga boleh, maka untuk email msurahman50@gmail.com. Cukup untuk perkenalan kali ini? Oke. Selanjutnya, nah ini untuk keamanan kita sendiri. Jangan lupa, karena terkait wabah yang sekarang sedang melanda, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Ya, itu jangan lupa, jadikan itu sebagai kebiasaan baru. Oh ya, terima kasih. Udah ini absennya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nah ini untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kita pada saat di ruangan ini, maka sebelum itu kita harus menerapkan ketiga. Mohon kabel-kabelnya nanti disingkirkan dulu yang tidak terpakai, takutnya nanti ada konsleting listrik ya. Nah, kita harus semangat ya. Hati-hati ini kalau mau istilahnya ke apa itu untuk ke kamar mandi, silahkan ada ke sebelah sana ya, ada sebelah sana. Dan nanti kalau seandainya ada kejadian force majeure atau kejadian yang tidak diinginkan ya, gempa atau kebakaran atau yang lainnya, ada jalur evakuasi melalui tangga ya. Cepat menuju ke tangga, tapi jangan berebut, kita turun ya, kita turun dan berkumpul di luar sebagai titik kumpul ya yang sudah disediakan. Dapat dipahami ini untuk keamanan kita ya. Nah, sekali lagi di situ ada APAR ya, alat pemadam kebakaran. Kalau bisa gunakan, kita gunakan. Kalau tidak, seandainya ada kebakaran, kita tinggalkan saja daripada mengancam diri kita sendiri. Oke? Dapat dipahami? Nah, ini untuk tata tertib pelatihan di kelas ini ya. Yang pertama, mohon maaf nih, jangan merokok ya. Nah, di sini ada Bapak, jangan merokok. Yang kedua, dilarang bicara.
pada saat nanti saya sedang menyampaikan materi kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik peserta pelatihan ini, mohon jangan dulu berbicara. Selanjutnya dimohon untuk tidak meninggalkan tempat selama sesi training atau pelatihan ini. Ya, jadi tanpa izin instruktur, mohon maaf, jangan dulu keluar. Tapi kalau ada keperluan untuk keluar atau ke kamar mandi, ke toilet, monggo silahkan, asal dengan izin instruktur. Selanjutnya angkat tangan untuk bertanya. Ya, jadi jangan sekonyong-konyong bertanya. Jadi angkat tangan dulu. Ya. Selanjutnya tepat waktu pada saat jam istirahat. Jadi nanti ada istirahatnya sekitar 15 menit. Kita masuk lagi harus tepat waktu. Nah, sini ada sebuah gambar. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya? Ibu? Haus. Oke, haus. Dengan melihat gambar seperti ini, itu haus. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang dipikirkan mengenai gambar ini? Saya? Ya? Banyak minum air putih. Haus, banyak minum air putih. Selanjutnya, tidak ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke. Ketika melihat gambar ini, ada satu gelas yang sedang diisi oleh air melalui botol. Nah, persepsi atau pandangan pasti berbeda-beda. Nah, tapi di sini saya menyimpulkan seperti ini. Kita hadir di sini anggap sebagai sebuah gelas yang kosong. Kita siap menerima materi untuk memenuhi wawasan pengetahuan kita di bidang pariwisata, yaitu tour leader. Ya, itu. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, untuk roadmap atau untuk materi pelatihan ini, kami mengambil itu dari SKKN nomor 55 tahun 2009. Kode unitnya situ sudah tertera mengatur saat di kendaraan. Deskripsi unitnya bahwa unit ini menguraikan keterampilan, pengetahuan, sikap yang diperlukan oleh seorang pemimpin perjalanan wisata atau tour leader. Ya, ketika bertugas di kendaraan. Yang selanjutnya untuk elemen kompetensi yang ke-1 mengatur peserta. Selanjutnya jumlah peserta dipastikan dengan baik dan tepat. Yang kedua, rotasi pertukaran tempat duduk peserta dikelola dan dikoordinasikan dengan tepat. Oke, untuk judul pelatihan kali ini kita akan menyampaikan mengatur peserta saat di kendaraan dengan kode unit PAR TL 02007001. Tujuan pembelajaran hari ini di sini peserta menjadi kompeten dalam mengatur peserta di dalam kendaraan. Jadi peserta Bapak Ibu sekalian harus kompeten, ya harus kompeten dalam mengatur peserta di dalam kendaraan. Manfaat pembelajaran ini yaitu peserta dapat mengendalikan situasi di dalam kendaraan, dan yang kedua peserta dapat mengenali peserta tur yang dipimpinnya. Jadi ada dua manfaat, ya. Tujuan peserta kompeten di dalam mengatur peserta di dalam kendaraan, dan manfaatnya peserta dapat mengendalikan situasi di dalam kendaraan serta mengenali peserta tur yang dipimpinnya. Oke. Nah, di sini mengatur peserta, elemen kompetensi ke-1 mengatur peserta, KUK yang ke-1 jumlah peserta dipastikan dengan baik dan tepat. KUK kedua, rotasi pertukaran tempat duduk peserta dikelola dan dikoordinasikan dengan tepat. Jadi ada dua kriteria unjuk kerja yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama, melaksanakan pengabsenan peserta sesuai dokumentasi peserta yang diterima. Nah, ini tugas yang pertama. Nah, sini
melaksanakan pengabsenan sesuai dokumen yang diterima. Biasanya kami anak negeri tour travel mempersiapkan sebuah dokumen seperti ini, ya, di mana di sana tertera jumlah seat yang tersedia di dalam bis atau di dalam kendaraan dan nama yang tercantum yang akan menaiki kendaraan tersebut di kendaraan tersebut. Jadi nama sudah ada sesuai dengan nomor urut. Jadi nanti tinggal seorang tour leader tinggal menyinkronkan saja, ya, tinggal mengecek di dokumen yang diterima dari perusahaan atau dari kantor Biro Perjalanan Wisata Anak Negeri, ya. Jadi di sini sudah jelas, ada nomor kursi, nomor urut pesertanya sudah ada, dan biasanya itu kursi dan nomor urut peserta itu sama ya. Jadi ketika ada nama peserta nomor 1 berarti menduduki tempat duduk atau seat yang nomor 1. Oke, dapat dipahami nih? Dapat dipahami? Ya. Setelah kita mengabsen sesuai dengan nomor urut peserta, nomor seat kursi, maka kita melaksanakan pengaturan barang-barang peserta di dalam kendaraan, ya. Jadi barang-barang peserta itu di sini dalam contoh gambar ada diatur sedemikian rupa supaya nanti peserta itu merasa nyaman di dalam kendaraan, supaya peserta yang lain juga tidak merasa terganggu dengan barang-barang peserta yang lainnya. Jadi harus ditata, harus ditertibkan dengan baik. Nah, di sini, ya. Di situ ada gambar sebuah rombongan sedang mempersiapkan atau mengatur barang-barang peserta di luar dan nanti di dalam, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus tahu tekniknya, ya. Mohon maaf nih, ya, harus tahu teknik apa itu? Oh, maaf. Nah, di sini nah, biasanya itu pintu itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, untuk saat akan pengecekan atau peserta menaiki kendaraan, masuk ke dalam kendaraan, yang dibuka itu pintu depan, ya, pintu depan yang ini dibuka. Pintu bagasi dibuka. Untuk yang pintu belakang tutup. Ini untuk menjaga ketertiban ketika peserta naik ke dalam kendaraan. Jadi semua peserta setelah di absen itu masuk menyimpan barang, lalu masuk dan mencari tempat duduk yang telah tadi disebutkan dalam absen. Oke? Iya. Dapat dimengerti ini? Oke. Kita lanjut. Nah, tugas yang ketiga yaitu melaksanakan pengaturan tempat duduk dan informasi kegiatan kepada peserta dengan baik dan tepat. Nah, ini seorang pimpinan perjalanan wisata atau tour leader yang biasanya disingkat TL, ya, TL. Nah, ini yang ketiga, ketika sudah di dalam kendaraan, peserta sudah naik di sini. Nah, seorang tour leader, dan di sini kebetulan seorang tour leader anak negeri, ya, sedang menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada peserta dan mengatur tempat duduk peserta, ya. Jadi kita cek satu persatu, ya, sambil kita mengenali wajahnya satu persatu, tiap bis, tiap kendaraan yang kita pimpin. Oke? Dapat dipahami ini? Oke. Itu tugas yang ketiga. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti menjadi seorang tour leader itu harus melakukan pengecekan daftar nama peserta yang tergabung dalam rombongan. Ya. Boleh dicatat.
Yang kedua, menghitung jumlah peserta yang hadir. Nah, yang ketiga, menertibkan barang bawaan peserta di dalam kendaraan. Dia harus menertibkan. Ya. Yang keempat, mempersilakan peserta menempati tempat duduk yang sesuai nomor urut. Yang kelima, menyampaikan tata tertib dan informasi kegiatan di dalam kendaraan. Jadi itu disampaikan ya oleh seorang tour leader, seorang pemimpin perjalanan wisata. Nah, mungkin setelah ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan. Jika untuk peserta kan sudah ada tempat khusus penyimpanan barang. Ya. Terus bagaimana kami sebagai penyedia di mana tempatnya? Oh iya, betul. Jadi atau sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau menjawab dari rekan-rekan yang lain. Tidak ada? Nah, biasanya untuk peserta emang dipersiapkan di bagasi ya. Untuk tour leader di mana kita menyimpan untuk peralatan kita? Nah, jawabannya, kalau di depan bis itu kan ada dashboard. Ya, di sini kan suka ada dashboard, ada tempat untuk kondektur, ada untuk sopir, dan ini ada kursi untuk tour leader. Nah, biasanya di sini atau koper, kalau berupa koper kita simpan juga di bagasi. Kalau berupa tas kecil atau peralatan yang dipersiapkan untuk tugas kita simpannya di dalam bagasi di dalam ya, di bagian depan. Jangan Di atas tempat duduk itu. di atas tempat duduk. Jangan kita ikut mengambil alih tempat untuk para peserta ya, untuk barang-barang para peserta. Oke, dapat dipahami ini? Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jelaskan langkah awal sebelum peserta tur dipersilakan memasuki ke dalam kendaraan. Siapa yang mau menjawab? Ayo, waktu 1 menit. Yang mau menjawab, silakan. Oke, mangga Pak. Pertama di absen dulu. Ya, Yang kedua dikasih tahu nomor tempat duduknya, Pak. ya. Udah? Udah. Udah. Yang lain yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan siapa? Yang mau menambahkan siapa? Ini sebelum memasuki kendaraan nih. Pakai masker. Memakai masker. Oke. Jadi begini, sebelum memasuki ke dalam kendaraan, betul. Pertama yaitu kita pastikan dulu kan memakai masker tidak ini. Nah, setelah itu tadi mengabsen, ya, mengabsen sambil membagikan atau memberitahukan tempat duduk. Ya, jadi setelah itu baru masuk ke dalam kendaraan. Oke, kita apresiasi untuk Bapak yang telah memberikan jawabannya itu. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini. Oke, Bapak Ibu mohon untuk mengisi post-test ya dari yang telah tadi di mohon. Oke, waktu 2 menit. Oke. Oke, sudah selesai? Oke, kumpulkan. Kumpulkan. Ya, sudah waktunya habis. Waktunya habis, selesai. Iya. Oke. Terima kasih atas keikutsertaannya, dan ada tugas lagi tambahan. Ada tugas lagi tambahan ya di rumah. Buat resume atau kesimpulan tentang tata cara mengatur peserta tur di dalam kendaraan. Ya,
disimpulkan, dirangkum, nanti dikirimkan ke email saya, yaitu msurahman50@gmail.com. Ya, mohon ditulis untuk alamat emailnya. Dan tugas selanjutnya yaitu pelajari tentang mengelola rute dan itinerary, yaitu jadwal perjalanan. Mohon dipelajari dulu di rumah untuk pertemuan berikutnya. Oke, dapat dipahami? Iya. Nah, mungkin itu dari pertemuan kita kali ini, dan mohon dibereskan kembali untuk ruangan, untuk peralatan-peralatannya supaya tidak kembali berserakan. Kita bersihkan dulu ya seperti semula. Dan sebelum ditutup, ada pesan nih dari ibu dan ayah saya ketika beliau berdua sudah masih ada di dunia ini. Yang pertama, pesan ibu, saat dewasa nanti janganlah menjadi manusia hebat, tapi jadilah manusia yang bermanfaat. Pesan ayah, nah, ayah memang tak pandai menunjukkan cinta lewat kata-kata, tapi ayah akan melakukan apapun untuk membuktikannya. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu menjadi orang hebat, tapi kita perlu menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita sendiri. Yang kedua, jangan kita hanya menjual kata-kata, tapi apapun itu buktikan dengan satu langkah kerja. Itu saja mungkin dari saya, Maman Surahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Anak Negeri Tour and Travel melayani sepenuh hati.